ingin menjelaskan tentang keterampilan berbicara dan sastranya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Imam Muzaki. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang contoh keterampilan berbicara. Dan saya adalah Nadia Madani sebagai pemateri juga. Dan saya Rita Juliati sebagai pemateri juga. Dan saya Finalita sebagai pemateri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami buka pada kegiatan kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finalita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau gagasan secara lisan dengan jelas dan efektif. Ini melibatkan tentang penggunaan bahasa yang tepat, pengucapan yang jelas, intonasi yang sesuai, serta kemampuan untuk mengorganisir dan menyampaikan pesan dengan baik. Keterampilan berbicara ini juga mencangkup kemampuan untuk mendengarkan atau merespon audiens, serta menggunakan bahasa tubuh untuk mendukung komunikasi. Keterampilan berbicara ini juga sangat penting di berbagai konteks, seperti wawancara, diskusi kelompok, presentasi di depan umum, serta kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini juga sangat membantu individu untuk berkomunikasi dengan lebih baik, membangun hubungan yang erat, dan mempengaruhi orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zarinda Parawangsa. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan berbicara. Oke, secara garis besar keterampilan berbicara itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berbicara di depan umum, yang kedua berbicara di diskusi kelompok. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Kita mulai dari berbicara di depan umum dulu. Jadi berbicara di depan umum itu memiliki 3 sifat. Jadi yang pertama sifat itu adalah informative speaking, yang kedua adalah persuasive speaking, dan yang ketiga adalah deliberate speaking. Jadi informative speaking itu apa sih? Informative speaking itu keterampilan kita berbicara dengan sifat yang memberikan informasi. Jelas ya teman-teman ya. Nah yang kedua itu adalah persuasive speaking. Persuasive speaking itu dimana yang bersifat mengajak, meyakinkan. Oke teman-teman semuanya, yang kedua itu ada diskusi kelompok. Nah, di mana diskusi kelompok itu dibagi menjadi dua, ada yang formal dan non formal. Kita bahas yang formal dulu. Yang formal itu, diskusi kelompok formal itu gimana sih? Diskusi kelompok formal itu dia memperhatikan kaidah dan peraturan-peraturannya. Nah, peraturan-peraturan dan kaidah di sini itu adalah tidak boleh berbicara semau kita. Jadi bahasa non baku itu tidak diperbolehkan di sini ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu ada diskusi non formal. Jadi non formal itu adalah ketika kita diskusi kelompok, kita bisa memakai bahasa semau kita, tapi tetap dijaga dengan etikanya. Kalau misalkan etikanya sudah menyimpang, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Jadi diskusi kelompok non formal itu boleh memakai gue, lu, atau non baku lainnya, tapi tetap dijaga etika dan attitude. Mereka sepertinya jelas ya teman-teman untuk materi non formal, keterampilan berbicara di depan umum maupun diskusi kelompok. Jadi taatilah sesuai dengan apa yang telah saya jabarkan tadi. Kalau misalkan ada forum yang formal, pakailah bahasa baku dan taatilah kaidah dan peraturannya. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh keterampilan berbicara, yaitu yang pertama mendeklarasikan puisi. Mendeklarasikan puisi diartikan sebagai berpuisi tapi tidak menggunakan teks. 3 unsur yang harus diperhatikan dalam mendeklarasikan puisi. Yang pertama yaitu sikap kita, yang kedua teknik menyampaikannya serta teknik ucapannya. Lanjut, ada yang harus diperhatikan dalam mendeklamatorkan atau seorang deklamator puisi.
yaitu sajak yang berupa kata-kata, irama, dan kualitas kata-kata. Terus yang kedua yaitu berbalas pantun. Berbalas pantun diartikan yaitu berupa satu jenis puisi lama yang mana dalamnya yaitu ada sampiran dan isi. Terus yang ketiga yaitu bermain peran. Bermain peran diartikan sebagai bermain dengan tokoh-tokoh tertentu. Memang ada beberapa karakteristik yaitu nilai positifnya, aktifnya, dan kreatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Nah, saya sedikit menjelaskan apa saja itu bentuk-bentuk penilaian. Nah, penilaian bentuk pertama itu adalah penilaian berbentuk tes. Tes ini merupakan pemberian sejumlah pertanyaan kepada peserta didik yang jawabannya itu benar ataupun salah. Nah, dalam tes penilaian itu ada berbagai macam. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua ada tes secara lisan, dan yang ketiga ada tes kinerja. Oke, yang pertama tes tertulis. Tes tertulis ini dimana para peserta didik dituntut untuk memberikan jawaban yang benar ataupun salah, maupun jawabannya itu pilihan ganda. Nah, lalu yang kedua itu ada tes secara lisan. Tes secara lisan ini dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peserta didik dan pendidik. Jadi pendidik memberikan soal kepada peserta didik dan peserta didik menjawab secara langsung, secara tatap muka, dan secara spontan apa yang mereka ingat. Lalu ada tes secara praktik ataupun kinerja. Tes ini menuntut kepada peserta didik untuk menampilkan atau melakukan keterampilan mereka kepada pendidik. Nah, tes itu dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai macam ulangan seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Sedangkan ujian itu terdiri dari ujian nasional dan ujian sekolah. Selanjutnya ada penilaian dalam bentuk penugasan. Penilaian dalam bentuk penugasan ini diberikan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Nah, bentuk tugasnya itu dapat berupa bentuk tugas praktek, tugas rumah, portofolio, maupun proyek ataupun produk. Teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang bentuk-bentuk penilaian dan macam-macam penilaian yang diberikan untuk peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Yang keenam ada menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh dan berkesinambungan ini berisi penilaian pendidik mencakup semua aspek kompetisi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Yang ketujuh ada beracuan kriteria. Beracuan kriteria ini adalah penilaian pada kurikulum berbasis kompetisi menggunakan acuan kriteria. Yang kedelapan ada sistematis. Sistematis ini adalah penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan menggunakan langkah-langkah tersebut. Yang kesembilan atau terakhir ada akuntabel. Akuntabel ini adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari teknik, prosedur maupun hasilnya. Baik penjelasan dari saya tentang prinsip penilaian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip penilaian. Yang pertama ada SAHI. SAHI ini yang berisi penilaian harus dilakukan berdasarkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif. Objektif ini adalah penilaian yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Yang ketiga ada adil. Adil ini berisi penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang keempat ada terpadu. Terpadu ini adalah penilaian pendidik, salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada terbuka. Terbuka ini prosedur penilaian dan kriteria harus terbuka, jelas, dan dapat diketahui oleh siapapun.